terus belajar sama beliau. Saya pengen nanti kalau tua saya tidak sekedar tua kehujanan ataupun kepanasan, tapi tua yang berilmu, yang ada manfaatnya buat orang banyak, seperti itu. Kemudian dibimbing sama kakek paman itu, saya suruh menjalankan banyak ritual Kang Udeng yang saya jalanin, termasuk tidur di tengah pintu jam 12 malam nggak ada orang, dalam keadaan telanjang bulat, tapi kita kemaluannya ditutup pakai daun pisang tulak. Aji menungso urip iku sangka ayang-ayange dhewe. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sa ilmune wong iku tatkalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora bisa manjing ing rasane, ora bisa manep ing griya. Walangir kabeh sira anak putu Adam, muga sira dadi manungsa sejati-sejatine manungsa. Manungsa sejati ateges bisa ambedakaken sifat ira tumrap jalma liya lan raja kaya, tumrap manungsa lan hayawan. Yen dadi manungsa sejati iku ya bisa milah ya bisa milih, ananging ora bisa melehake. Bisa ngakoni salah kendel rumangsa salah. Sing diarani wong sakti iku dulur. Eling dengan kata-kata indah ini. Sing diarani wong sakti iku. Sing diarani wong sakti iku dulur. Sing diarani wong sakti iku dulur wong kang sabar Allah, yaiku sabar Allah. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Pak Dali. Pak Dali ini asli Banten, sobat. Jauh-jauh dari Banten ke Banyuwangi, ingin mengisahkan kisahnya yang pernah melakukan ritual sedulur papat. Apa orang Jawa dibilang kakang kawah ade hari-hari. Karena Pak Dali ini dulunya ingin jadi bermanfaat antar manusia, beliau melakukan ritual. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dali. Waalaikumsalam Kang Udeng. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong perjalanan tadi berapa jam Pak dari Banten ini? Hampir 24 jam, hampir 23 jam lah. Tapi lancar Pak ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Usia Bapak sekarang berapa? 55 tahun. Kegiatannya di rumah apa ya Pak? Ya, saya masih usaha di biro jasa lah. Travel ya? Ya, gitu. Katanya Pak Dali ini tadi berkisah pernah melakukan ritual ya? Ya. Apa pernah melakukan ilmu kakang kawah diadari, apa ilmu sedulur? Itu awal ceritanya gimana Pak? Dan tahun berapa dulu? Baik Kang Odeng, ini juga buat nyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman sahabat Kang Odeng yang ada di channel YouTube. Nah, ini berbagi kisah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saya jalani sekitar tahun 1992 Kang. Waktu itu saya masih remaja. Nah, dari mulai kecil memang saya suka sekali tirakat. Kata mbah saya itu keturunan Mbah Buyut memang orang-orang seperti itu. Nah, yang masih
ada keturunan dan menyambung ilmunya itu bukan mbah saya tapi adik mbah saya, jadi saya manggilnya Mbah Paman atau kakek, adiknya kakek paman seperti itu. Terus belajar sama beliau, saya pengen nanti kalau tua saya tidak sekedar tua kehujanan ataupun kepanasan, tapi tua yang berilmu, yang ada manfaatnya buat orang banyak seperti itu. Kemudian dibimbing sama kakek paman itu, saya suruh menjalankan banyak ritual Kang Udeng yang saya jalanin, termasuk tidur di tengah pintu jam 12 malam nggak ada orang, dalam keadaan telanjang bulat, tapi kita kemaluannya ditutup pakai daun pisang tulak. Daun pisang tulak itu daun pisang yang paling muda tapi yang sudah mekar. Saya tutupin kemaluannya. Terus kita alasnya itu pakai rigen itu yang buat jemur tembakau. Pantalannya pakai sapu lidi tapi yang sudah dipakai tapi yang bersih dicuci. Seperti itu sampai pon pakai kliwon lagi paeng seperti itu. Terus kemudian di depan tungku, kalau tungku di orang Jawa itu yang buat masak pakai kayu itu, nanti kalau itu ditukar kakinya ke dalam sedikit atau kepalanya di dalam sedikit bertukar. Itu seperti itu. Terus di tritis itu tempat turunnya air hujan dari genteng ke tanah, itu pas di situ. Kalau pon di sebelah sini, kalau waki sebelah sini, kalau kliwon sebelah, kalau pas kliwon di tengah-tengah seperti itu, di tengah-tengah rumah. Itu kita berlanjut. Kemudian suatu saat saya kuliah gagal. Karena itu saya tinggal di rumah, ditinggal dengan bapak ya. Waktu itu bapak dengan ibu itu pisah. Bapak itu di daerah Temanggung, ibu itu di Gombong. Ya, saya lari ke tempat ibu. Saya berguru sama sesepuh di sana. Kemudian saya suruh banyak lah yang saya jalankan, termasuk melek 7 Jumat. Jadi setiap malam Jumat itu melek, tidak boleh tidur. Apapun boleh tapi tidak boleh tidur. Kadang-kadang saya bikin prakarya apa sampai selesai. Kemudian puasa 7 Jumat, jadi mulai puasa itu maghrib, sampai besok lagi maghrib baru makan. Itu saya lakukan. Nah di samping itu saya masih ngejalanin yang bimbingan dari kakek paman yang di Temanggung itu, di kampung. Kemudian saya jalanin itu, saya tidur di kritis tempat jatuhnya itu, di belakang tapi di kebun jauh, seperti ini, kawannya seperti kebun ini, pakai batang pisang yang dibelah 7 itu. Terus saya tidur di situ, telanjang, kemaluannya ditutupin daun tulak, terus pakai kain yang buat apa ya, samping itu loh, itu yang bersih. Saya tidur itu, saya jalanin 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam, sampai 6 malam. Nah malam ke-6 itu saya itu tidak bisa bernafas, seperti saya dadanya itu ditimpa sapi, tapi sapinya begini. Perasaan di dada saya itu seperti itu. Saya ingatnya sapi. Kalau saya gini nggak ada, tapi wujudnya itu sapi. Akhirnya karena saya dulu ikut ilmu kejiwaan subut yang seperti aliran kepercayaan itu, saya sebut, saya anak cucunya guru jagat. Saya baca, karena saya muslim, saya baca ayat kursi 3 kali, minggir. Nah larinya itu tiba-tiba datang kakek pakai baju celana komplang hitam, atasnya telanjang, pakai ikat kepala, kurus orangnya, tapi sangat berwibawa. Itu ngasih wejangan ke saya, tapi wejangannya itu dalam bahasa Kawi. Kalau perasaan saya sih bahasa Kawi atau bahasa Sanskerta, saya nggak ngerti. Jadi bahasanya itu saya nggak ngerti. Saya diem aja. Nggak berapa lama ada terjemahan dalam bahasa Jawa itu seperti ini. Ya wes le, terus ke sampai selikur dino. Yen awamu kuat, mengko yen ono ulonogo, yo iku dunungmu. Nah ulonogo iku yo le, ulo gede, mbok ulo cilik, sing sirahe ono kembange. Iku ulonogo yo wis iku dunungmu. Kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, begini nak ya, kamu terusin kalau kuat sampai 21 hari.
nanti apabila kamu ketemu dengan ular naga, saya kasih tahu ya, ular naga itu ular kecil maupun ular besar yang kepalanya ada bunganya, ada kembangnya. Mungkin yang dimaksud ada mahkotanya kali. Itulah tempatmu, seperti itu. Kemudian hilang, bang. Besoknya saya itu sakit, sakit sampai berhari, sampai 2 minggu. Saya katanya sih sakit tipes, tapi saya nggak bisa. Tapi kadang-kadang saya itu bermimpi saat saya sakit tuh ya. Saya itu seperti ada di tengah kuburan tua sekali, dan pohonnya besar-besar dan pada bolong-bolong begitu, berlubang. Nah itu saya ada di tengah, yang di sebelah depan itu pejabat, yang di sebelah ini seperti orang kayak dukun lah tampangnya. Seperti saya sedang didukunkan, seperti itu. Saat saya dikasih jamur, perasaan saya sih jamur ini ya, jamur apa ya, jamur kuping yang jamur kayu itu kan di telinganya. Tapi kalau dikasih itu rasanya panas bukan main, sakit panas bukan main. Terus kemudian saya nggak sadar. Nah, begitu sadar saya jalan pun tertatih karena saya kurus, itu saya lari kemudian. Lari kencang-kencangnya. Terus ikutin orang banyak. Ibu saya kan teriak-teriak, itu anak saya lari, diikutin. Akhirnya pas di depan balai desa itu saya jatuh, digotong itu. So digotong juga berontak. Akhirnya saya diikat. Sampai rumah saya nggak tahu. Katanya sih saya mau berontak aja. Dijagain orang yang besar-besar, 3 orang juga mental semua. Akhirnya diambil tali, saya diikat. Saya dudukin, kemudian saya sadar. Loh, saya kenapa nih? Kenapa saya diikat? Orang pada diem aja. Orang yang ngasih penjelasan ke saya ngomelin. Pokoknya bahasanya kasar, saya ngomelin ke dia. Ada Pak Lebay, Pak Kaum, Pak Lurah itu saya ngomelin. Pokoknya pakai Pak Lurah itu saya omelin lah, kasar bahasanya. Nah, setelah itu saya terus kemudian saya dilepas. Terus sama ibu saya, benar kamu nggak ngamuk, nggak lari lagi, dikira saya gila mungkin. Padahal saya ngerasa enggak lari lagi, enggak bu, maaf, ampun. Terus saya dilepas kemudian saya tidur, orang bubar. Besokannya saya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit itu pakai mobil osbak, dijagain orang 6. Karena mau loncat saja, mau berontak terus. Sampailah rumah sakit. Sampai rumah sakit itu sampai saya katanya ngoceh-ngoceh, ngamuk-ngamuk. Terus didatangkan guru saya yang kejagain itu. Dia opetin, dia mental nggak bisa. Nah, terus datang lagi dia panggilin orang pintar lagi, pakai batu. Karena mulut saya ngoceh terus, akhirnya dikasih batu. Batunya itu mau saya makan. Itu kalah juga saya gitu. Akhirnya terus, tapi saya itu akan diem apabila ada ibu saya pegang tangan, ibu kandung saya pegang tangan. Kalau dilepas, itu saya mau berontak melulu. Sampai ibu saya itu mau ke toilet aja nggak bisa. Kalau saya udah plek tidur, baru tinggal. Dan saat saya tidur di situ itu satu kamar itu dua orang, 2 pasien sampai dipindahkan. Sampai saya itu tidak pakai kasur, tidak pakai apa di situ. Nah, saat saya tidur di situ, ada bapak sambung sama ibu duduk. Saya itu congkel balainya itu pakai kaki, pakai jempol kaki itu geser. Saya mau lari aja, tapi saya pegangin sama ibu saya, tenang. Nah, dalam keadaan kalau saya tidur, baru ibu saya bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau tidur itu yang saya alami, saya seperti jalan-jalan kamu deh. Jalan-jalan, saya tahu bahwa kampung ini kampung, tapi dulu itu banyak candi-candi kecil. Terus saya masuk ke jalan lagi, ke hutan. Ada pohon yang segede hampir 3 meter persegi lah. Saya masuk, dalamnya ternyata ada tungku, ada anlo, ada perkakas dari tanah, tapi sudah tidak dipakai. Ada bekas bekalan lah, masak-masak, tapi sudah mati. Saya pergi lagi, terus ke sawah-sawah. Ternyata sawah ini dulu bekas kerajaan kecil, saya tahu itu. Ntar kalau bangun lagi ngamuk lagi, pegangin sama ibu saya. Nah, seperti itu. Terus lanjut sampai saya ibu saya itu sampai bingungan ya, sampai ke 2 minggu itu saya dikelonin kayak anak kecil, kayak anak bayi sama ibu saya. Kamu itu anak saya kandung, saya nikah dengan bapak kamu itu resmi, sah, dan kamu itu terlahir dengan syahadat
diajanin dan kamu itu orang Islam. Kenapa kamu sampai begini? Tolonglah kamu sadar. Saat itu juga besok pagi-paginya saya langsung sadar. Dan saya mau pulang, itu terakhir diperiksa sama dokter. Kalau versi kesehatan saya itu verdak tipes penyakitnya. Tapi saat itu sudah disarankan juga sama dokter kalau bisa dibawa ke RSJ aja. Dikira saya gila. Karena semua maunya ngamuk terus dan ngoceh terus. Dokter yang datang diomelin, tapi saya nggak tahu ngomelin apa nggak. Akhirnya pas saya sadar saat itu, saya ngerokok kamu deh. Minta rokok, bapak tiri ngerokok, saya ngerokok. Di rumah sakit itu saya ngerokok, tapi dokternya nggak berani ngomelin. Enak mas ngerokok, enak dok. Itu ngerokok aja, santai aja. Nah, terus saya dibeliin sendal baru, karena kan kemarin digotong ke rumah sakit 2 minggu. 2 minggu di rumah sakit digotong. Beli sendal. Sendal itu rasanya kayak kue kamu deh. Mau saya makan, ditarik sama bapak. Sambungnya itu. Jangan itu sendal. Rasanya wangi kayak kue itu. Nah, terus saya suruh ngelok ke jendela. Coba lihat ke jendela. Ternyata di luar itu ada rumput, halaman rumput. Itu ada yang mati sebesar kasur. Ternyata itu bekas kasur saya yang dijemur sampai rumputnya mati. Tuh, itu yang mati itu bekas jemuran kasur kamu. Bayangin, rumputnya sampai mati kena kasur kamu. Saking panasnya kamu gitu. Dan saya selama 2 minggu itu nggak makan, nggak minum, hanya maunya telur dicampur susu. Kalau telurnya diganti, misalnya pakai telurnya ayam kampung, itu nggak mau. Harusnya telur ayam negeri, ayam kampung. Kalau ayam negeri atau yang lain nggak mau. Itu selama 2 minggu. Jadi saya nggak kemana-mana, nggak buang air, hanya ngompol aja di situ. Buang air kecilnya di situ. Sampai kasurnya basah, sampai dijemur, rumputnya mati. Sebesar kasur. Saya nggak tahu, nggak sadar 2 minggu. Akhirnya udah boleh pulang, saya pulang. Ingat ya, kalau nyampe rumah itu, pohon jambu kristal, jambu Bangkok kalau dulu, lagi berbuah lebat, kamu nggak boleh makan. Karena kamu kena tipes. Iya, saya mau aja. Begitu nyampe rumah, itu ada jambu di meja, ada jambu yang kena dari jendela, saya mau ambil. Padahal diperingatkan, tetap direbut sama adik saya direbut. Nah, yang pastinya pas saya keluar ke teras itu dengan merayap-rayap karena badan saya kurus, itu ada orang yang mau ngambilin jambu. Ambil, saya cuma ngomong begitu, orangnya lari. Jadi di situ kabarnya saya gila, ngamuk-ngamuk seperti itu. Padahal saya merasa nggak gila. Dulu itu bapaknya berapa tahun melakukan ritual ilmu itu? Lama kemudian. Ada ilmu apa aja yang dikasih ke saya jalani. Termasuk tidur di air tidur atau banyu turu. Jadi setiap air yang mengalir itu 24 jam pasti ada berhentinya walaupun sekian detik. Nah saat berhenti itu kita tungguin nyebur, jangan sampai ngucur lagi, kita udah mentas di banyu turu. Untuk apa tujuannya? Ya saya ingin punya ilmu lah seperti orang-orang tua dulu, dan itu ajaran dari kakek paman saya jalanin itu. Lama kamu deh. Berapa tahun perkiraan bapak melakukan itu? Sekitar 3-4 tahunan ada. Itu masa sekolah dulu, Pak? Masa sekolah, sampai saya lulus sekolah. Nah terakhir setelah saya yang sakit tadi, bergila, pas udah sembuh saya dudukin sama ibu saya, duduk set. Saya minta kamu jangan belajar ilmu-ilmu kejawen. Saya nikah dengan bapak kamu dulu pakai syahadat. Dan saya Islam, kamu juga diajarin kamu Islam. Sekarang kamu harus menjalani Islam yang benar-benar. Akhirnya saya setelah itu sembuh, saya merantau ke Jakarta, kemudian tahun 92-an lah itu, 93 lebih, saya merantau ke Jakarta. Di Jakarta ketemu teman-teman, ketemu termasuk satu tongkrongan dengan Didi Kempot dulu saya, satu tongkrongan di jalan itu, di Selipi. Nah, ada teman yang memperkenalkan dengan ilmu hikmah. Nah, saya belajar ilmu hikmah 8 tahun. Itu gurunya orang Banten, tapi di Jakarta. Itu saya mulai keislaman, puasa-puasa, tirakat-tirakat, itu. Jadi yang terakhir itu, seperti itu, saya sampai hampir, ya dibilang orang gila lah. Seperti itu.
Dan tujuan utama sebenarnya saya berobat tadinya, berobat mata karena saya sakit mata. Tapi akhirnya ke situ dan itu tidak terhubung lagi dengan guru yang saya belajar itu. Itu belajar itu tiap malam Jumat Pon saya ke sana naik sepeda kumbang di gunung. Dan itu terakhir saya setelah saya di Jakarta belajar hikmah, saya cari lagi guru itu sudah meninggal almarhum. Dan ada istrinya, cuman istrinya itu mbahnya itu sudah pikun lah. Itu Kang Oneng. Itu kurang lebih pengalaman saya yang masalah ritual kejawen. Menurut Bapak, selama melakukan ritual itu, apa yang didapatkan? Saya rasa sih yang saya dapatkan, saya pengennya itu ketemu dengan, ditemuin seperti orang-orang temuin gaib apa, tapi saya tidak pernah Kang Oneng. Tapi yang pasti itu yang saya rasakan tuh feelingnya itu agak tajam. Jadi kalau misalkan di sini tempatnya wingit atau angker gitu, saya tahu, tapi saya tidak bisa melihat. Terus misalkan ada orang ini datang nih, orangnya nih, kayaknya orangnya ini nggak beres nih. Itu kadang-kadang tahu hal kecil. Tapi ya kita biasa aja, ternyata benar gitu. Kurang lebih seperti itu Bang. Emang kalau melakukan sedulur ya, apakah Kang Kawade hari-hari? Emang firasat kita tajam, firasat, tapi untuk menggambarkan belum terjadi. Dulu sampai sekarang saya juga melakukan kayak gitu loh Pak. Tapi ada tahapnya. Biasanya kalau ajaran kejawen sini ya, satu tahap itu 7 neton, 7 hari kelahiran. Terus 2 tahap 21 kali hari kelahiran. 3 tahap berarti 71 hari kelahiran, berarti 71 neton. Terus tahap keempat itu namanya 101 kali hari kelahiran. Itu nggak boleh putus sama sekali. Kalau putus tadi kembali ke nol lagi. Karena apa? Semua ritual puasa patirakat itu tahapnya cuma 4. Sedulur kita ya cuma 4. Warnanya ya 4 gitu loh. Makanya dibilang 4 tahap. Kayak puasa kita, puasa nggak makan lah ya. Itu juga ada 4 tahap. Tahap awal kayak Ramadan, puasa Islam. Tahap kedua pati geni. Tahap ketiga ngebleng pati geni. Tahap keempat, tahap akhir ngebleng pati geni broto. Berarti sudah nggak ada gerakan. Semua itu dilapisi dengan 4. Tapi kalau manusia kan Tritunggal, jasad roh nyawa berarti 3. Tapi jangan lupa manusia ada korinya berarti 4. Sedulur kita juga 4. Warnanya kita juga 4. Makanya kalau bisa mengaktifkan itu luar biasa. Kita kayak punya namanya panikah batin. Panikah batin itu isi hati manusia kita kadang dengar. Tapi untuk menggambarkan susah. Takutnya salah prediksi gitu. Masya Allah. Berarti Bapak ini di dalam ritual itu yang didapatkan cuma nggak kuat mungkin Pak ya. Sampai gila itu ya. Ya mungkin sebenarnya sih nggak gila, cuman mungkin karena kurang bimbingan. Jadi mungkin boleh saya pesan ya Kang Odeng? Ya, siap. Buat sahabat-sahabat Kang Odeng, subscriber dari YouTube Ekspedisi Kang Odeng ya. Ya ini pengalaman dari saya ini supaya tidak ditiru. Jadi apapun, belajar apapun itu harus ada gurunya. Iya. Harus ada pembimbingnya. Benar. Jadi saya menjalankan sendiri, itulah akibatnya. Saya juga sering dulu ngebleng 7 hari 7 malam, pati geni 3 hari 3 malam, sampai saya tidurnya cuma pakai daun pisang. Tapi setelah 3 hari kita bangun, daun pisang itu kering. Kering saking panasnya kena badan kita, kering, benar-benar kering bisa disobek. Nah tapi ya hasilnya seperti itu. Mungkin nggak kuat karena kurang bimbingan, dan kalau di pelaku kejawen itu setiap tahap ada selamatannya. Nah itu yang salahnya tidak diselamatin gitu. Mungkin itu aja. Harus dilebarani. Ya. Lebaran itu sudah selesai kita melakukan ritual itu. Mungkin baru itu disembung lagi. Mungkin itu yang kesalahan saya. Jadi itu saya pesan buat sahabat subscriber
dan penonton setia dari YouTube Ekspedisi Kang Odeng, menjalankan ilmu apapun, terutama ilmu kebatinan itu harus dibimbing guru. Baik itu ilmu Islam atau ilmu kejawen. Kalau enggak ya akibatnya seperti saya. Ya seperti itulah. Kurang lebih demikian yang bisa saya ceritakan, kurang lebih Kang Odeng. Iya Pak, saya nambahin lagi ya. Ya. Sebetulnya bukan kebatinan aja, apapun jenisnya ya ada namanya tuntunan, ada gurunya. Biarpun kita hidup di alam manusia, pingin bisa baca aja harus ada gurunya, bisa tulis harus ada gurunya. Kalau kita tanpa guru, cari harta ini juga nggak mungkin bisa. Cari duniawi bisa jadi orang sukses, tanpa ada guru nggak bisa. Makanya guru itu harus dihormati, mirip kayak orang tua kita. Karena apa? Semua ada sanaknya. Biarpun Kanjeng Nabi juga ada gurunya, malaikat gurunya Allah Tuhan gitu. Semuanya itu ada sanaknya. Ya gitulah sobat, kisah dari Pak Dali. Moga-moga jadi bermanfaat, kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita beliau. Ya kita tutup dulu Pak ya. Ya udah kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.